Nah menjawab 3 orang Bu ya. Yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah menjawab 6 orang. Ampe angke Tanjung Alam, Rami, Balainyo, Pasabaso, jemaah nan menjawab salam. Kita doakan masa serugo ya Bu. Kalau nenek tidak menjawab salam dia aja pantun Bu. Pantunnya Ustaz. Ibu Fatimah berasal dari Tanjung Alam, membeli rumah di Mandiangin. Jemaah nenda menjawab salam, kok pulang-pulangnya takut masuk angin. Oh Bu, aku kecil guru Bu. Masalah kau ceramah agak panjang sewi ya. Biasanya ceramah panggung. Mudah-mudahan kau suaranya di mana terang petang tadi dua itu ya. Kecil guru Ustadz Safrizal jan ceramah di depan 3 golongan manusia. Yang pertama, jangan ceramah di depan orang kafir. Yang kedua, jangan ceramah di depan orang error. Yang ketiga, jangan ceramah di depan orang bolot. Bolot deh tahu Bu? Hah? Bolot itu tepakat. Di siko orang kapian ado, orang error ndak ado, orang pakak mungkin ado cie dulu ndak tahu. Kemungkinan sebab membedakan orang pakak itu agak susah. Bu, cuman kau guru sen babasan. Ustaz Safrizal jangan ceramah di depan orang bolot. Ciri-ciri orang pakak itu kecil guru juga Bu ya. Ketika kita memberikan salam, matu tabulala muncung tak kunci. Apa Bu? Ciri-ciri orang pakak tahu. Berarti tidak ada orang pakak sih, kau nyambang saja. Cuma dites saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Segenap para alim ulama, seluruh guru-guru, semua asatis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap tokoh masyarakat, niniak mamak nan gadang basa batuah, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, seluruh ibu-ibu dan kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin dan mukminat nan Allah babini jo alun basunat, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu ba'a kababu lais ya. Alhamdulillahnya ketik mana pula ibu-ibu lah makan Bu, takkan tua. Alhamdulillah, itu jawaban yang mendatangkan rahmat. Ada jawaban yang mendatangkan super rahmat. Kalau orang Batanyo, jawaban yang dipilih dia batu supaya mensuper rahmat. Ba'a kaba ibu-ibu, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Ini bisa itu Bu? Hah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Itu jawaban super. Kalau setiap hari jawaban itu kita baca, kita akan disehatkan oleh Allah, selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan hidayah. Coba dites lah ini mudah Bu yuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar semua?
Ibu kayaknya dapat hadiah tuh, semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu kalau orang mahasiswa kata-kata itu selalu diteriakan. Kalau belajar kuliah itu Bu, itu selalu diteriakan agar kita ini selalu sehat, selalu segar, selalu otak ini mendapatkan yang namanya hidayah dan petunjuk oleh Allah. Jadi baca caranya Bu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hari ini yang masuk ke dalam masjid kita sungguh sangat banyak. Masjid apa Bu namanya ini? Hah? Masjid Agung Pasaman Baitul Ilmi Pasaman Barat. Jadi yang berada di dalam masjid Baitul Ilmi ini orang-orang istimewa karena mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Ada 20 pahala Bu, kalau kita masuk ke dalam masjid mendengarkan ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nazruka ila wajhil alim khairun min an tasaddaqta bi alfin farasin fi sabilillah." Engkau dengarkan orang yang berceramah, pahalanya adalah sebesar engkau bersedekah sebanyak 1000 kuda di jalan Allah. Lain nampak Ibu Ustaz Bu? Hah? Lainnya di belakang tuh, masuklah ke muka, dan di luar masuk ke dalam, tidak mendapatkan pahala sebesar orang bersedekah sebanyak 1000 kuda di jalan Allah. Itu pahala melihat ustaz. Itu baru macam lihat sama itu. Alhamdulillah Ibu kedua biko, alhamdulillah biko misalkan batanyo jawab. Masih ada yang dua kok. Kalau ada masih ada dua masuk ke dalam rugi. Tidak dapat pahala mencari. Pahala melihat ustaz itu, wa nazruka ilal alim khairun min an tasaddaqta bi alfin farasin fi sabilillah. Engkau lihat orang yang berceramah, pahalanya sebesar engkau bersedekah sebanyak 1000 ekor kuda. Kalau di zaman Rasulullah itu Bu, kendaraan paling mahal itu adalah kuda. Kalau sekarang kendaraan paling mahal apa Bu? Lamborghini ya. Apa Pak? Hah? Ada lagi kendaraan Vos namanya, Vos One atau Vos Two, itu harganya 200 miliar apa 20 miliar. Jadi kalau kita mendengarkan ceramah akan mendapatkan pahala seperti orang bersedekah dengan kendaraan termahal sebanyak 1000 kendaraan. Itu baru pahala melihat ustaz, melihat ustazah. Lalu pahala duduk, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan khairun min an tusalliya alfa rak'atin mutatawwi'in. Engkau duduk mendengarkan ceramah, pahalanya sama seperti orang yang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Lah pernah Ibu tuh Bu sampai yang 1000 rakaat? Kalau Ustad alun jo samu sana 1000 rakaat sampai yang tarawih. Saya kadang-kadang salapan tuh masih memilah-milah imam gitu. Kok imamnya lama warna masjidnya lain salah. Tapi kalau seandainya kita duduk 7 menit, berapa Bu? 7 menit. Julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Engkau duduk mendengarkan ceramah hanya 7 menit,
pahalanya sebesar orang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi ibu-ibu yang masih ada di luar masuk ke dalam, kita mendengarkan ceramah hanya 7 menit, pahalanya berapa? Seperti orang sholat sunnah 1000 rakaat. Lalu ibu-ibu bertanya, Ustadz, apakah pahala itu perlu? Apakah pahala itu penting? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Perlu? Penting? Oh, pasti penting. Sebab pahala itu nanti akan berubah menjadi mata uang. Jadi biku awak kalau pindah Bu ke alam kubur, Bu. Pindah ke alam kubur, nanti tertulis di alam kubur itu oksigen harganya titik-titik sekian. Jadi biku matahari Bu kalau lo ada dalam kubur itu matahari berbali. Ibu, sinar matahari harus berbali. Oksigen harus beli. Makanan, minuman, tempat tidur nanti harus kita beli kalau ingin nyaman berada di alam kubur. Kira-kira lado pitih untuk membeli itu, Bu? Hah? Lado pitih bakasua itu untuk beli. Lah, Bu? Alah, banyak. Payah ke rumah itu, Bu. Hah? Jadi Ibu, pahala-pahala yang kita lakukan di alam dunia ini, Ibu mendengarkan pengajian nanti akan berubah menjadi mata uang saat kita hidup di alam barzah. Kalau orang banyak pahalanya, maka dia akan nyaman hidup di alam barzah. Kata malaikat, naumatul arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Lama pengantin baru, Bu? Ya lama lah, karena kalau mengecek tuh, alangkah indahnya dunia kurasa saat ini karena malam ini malam bahagia. Oh dunia titik. Yuk. Jadi Biko, kalau awak berada dalam kubur membawa pahala yang banyak, maka kita akan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Lalu saat berbaris di alam padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala kita. Coba bayangkan, Bu, kini bara jauhnya matahari dari kepala. Bara jauhnya itu, Bu? Hah? Masih aneh kan? Kok musajib pakai AC lah kan? Nah, nanti di alam padang mahsyar matahari berada sejengkal di atas kepala manusia. Saking panasnya ada yang mandi keringat sampai lutut, ada yang mandi keringat sampai pusar, ada yang mandi keringat seluruh tubuhnya tenggelam dengan keringat. Di saat itu kita perlu AC, di saat itu kita perlu payung, di saat itu kita perlu baju. Untuk membeli payung itu namanya apa, Bu? Lalu ketika kita berbaris di alam padang mahsyar, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Berapa pahalamu yang kamu bawa dari alam dunia, semua akan ditimbang oleh Allah. Kalau pahala yang banyak, tempatmu di surga. Kalau pahala yang sedikit, tempatmu di alam api neraka. Kau ada cerita segetik. Ketika manusia berbaris di alam padang mahsyar, dipanggillah oleh Allah manusia satu demi satu. Ya fulan ta'al. Baik. Ditimbang semua pahala, ditakar semua dosa. Ternyata pahalanya lebih banyak. Dia masuk ke dalam surga. Lalu ibu, setelah berlalu, lamanya sekali berlalu, lalu datanglah salah satu manusia yang dipanggil oleh Allah, ya fulan bin fulan ta'al. Maju ke mahkamah Allah. Ditimbang semua dosa, ditakar seluruh pahala. Dikala itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fulan udkhulin nar, masuk ke dalam api neraka. Orang itu bingung, Bu. Ya Allah ya Rabb, saya sholat, saya puasa, saya zakat ya Allah.
kenapa saya dimasukkan ke dalam api neraka-Mu ya Allah? Allah berfirman, unzur, lihat olehmu, perhatikan olehmu, jarum amalmu condong ke kiri. Apa Bu? Jarum amal. Ketika dilihat betul ya Allah, jarum amal saya condong ke kiri. Ya Allah ya Rabb, itu apa maksudnya? Apa itu pengertiannya? Allah berfirman, ya fulan, semenjak engkau hidup di alam dunia, semenjak engkau balik sampai meninggal dunia, seluruh amalmu aku timbang, kata Allah. Amal baikmu ditimbang, puasamu ditimbang, zakatmu ditimbang, hajimu ditimbang, umrohmu, maksiatmu ditimbang, dosa matamu, dosa kakimu, dosa tanganmu, seluruhnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kamu fulan, kamu kurang satu pahala. Apa Bu? Kurang berapa? Satu. Kemana Bu? Satu pahala. Ternyata kamu kurang satu pahala. Orang itu tertawa. Ya Allah ya Rabb, kalau kurang satu pahala mah di sini ada saudara, ada guru, ada bapak, ada teman, semuanya. Oh, kalau hanya kurang satu pahala ya Allah ya Rabb, izinkan ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kebesaran-Mu ya Allah. Izinkan sebentar ya Allah, aku akan menemui bapakku, aku akan menemui ibuku, aku akan menemui anakku untuk minta satu pahala. Allah berfirman, persilakan, cari olehmu satu pahala. Kalau kau dapat satu pahala, maka kau akan masuk ke dalam surga. Batamu lah nyuji ibunya, Bu, lah panik ada mencari-cari ibu tadi. Lama nyuruh kian, lama nyuruh kamari ibu. Ternyata ibu di siku. Bu, baju kuning siapa nama ibu? Hah? Ya. Bu Sri. Ibu Sri, anggap salah gua awak anak ibu yo. Dah apa Bu? Dah apa? Bu Sri. Berarti lah diakui mana sebagai anak. Tinggal di Pasaman lah ya Bapak. Ya, Bu Sri. Alhamdulillah Bu Sri ada risiko. Tadi Bu, ambo disidang di mahkamah Allah. Disidang Mbak, tanya jawablah Bu. Bu Sri, ambo disidang tadi di Allah. Disidang Pak. Betul nyambung kecil itu. Disidang Mbak, Ustaz. Betul ya. Iya Bu Sri, tadi disidang oleh Allah. Ternyata pahala kurang satu nih Bu Sri. Minta satu pahala dong. Jawaban Bu Sri. Di Ambosnya masih kurang Pak. Di Ambosnya masih kurang, minta ayo. Itu jawaban dan pas itu. Berarti tidak perlu pengajian, lepas lari jadi orang sih. Jadi jawaban ibunya di padang mahsyar, aduna. Aku tidak tahu ketika aku nanti menghadap mahkamah Allah, apakah pahalaku cukup untuk masuk ke dalam surga. Mintalah kepada bapakmu. Ternyata di sana bapaknya bernama Pak Mukhlis. Pak Mukhlis. Iko Pak Mukhlis, ampun mencari-cari apa tadi? Go di mata tu apa menyuruh di siko yo. Pak Mukhlis minta lah cik pado Pak Mukhlis. Pas lagi Ustaz. Lalu pas ni. Ternyata jawaban siapa tu sopan dulu itu. Batamu dia juga kakeknya, kek. Siapa nama kek, okey? Pak Agus. Oh Pak Agus, batamu dia juga kakeknya. Kek, minta satu palo, kek.
Jadi di alam padang mahsyar itu itulah jawaban orang. Hanya kurang satu pahala dia menghadap Allah. Dicari bapak jawaban sama, dicari ibu jawaban tidak berbeda, dicari kakek jawaban pun juga menolak. Akhirnya dia menghadap mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ternyata aku tidak dapat satu pahala di alam padang mahsyar ini. Sekarang kata Allah, udkhulin nar, masuk ke dalam api neraka. Melihat api neraka tuh bunde matunya keluar matu langsung. Kenapa? Neraka itu ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Sadisnya, garangnya, panasnya tidak bisa dihayalkan dengan ilusi manusia. Itu neraka, Bu. Tapi ada neraka VIP. Neraka apa, Bu? Neraka VIP itu khusus diberikan kepada pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Jadi paman Rasulullah itu sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Dia meninggal dalam keadaan kafir, tapi dia membela Rasulullah, dia menolong Rasulullah, dan dia menjadi orang-orang terdepan di dalam menjalankan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhir hayatnya dia tidak berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya pamannya ini masuk ke dalam api neraka. Ketika dia masuk ke dalam api neraka, Allah berikan berita kepada Rasulullah. Rasulullah itu menangis, Bu. Pamannya ini masuk meninggal dalam keadaan kafir. Lalu datang Jibril, ya Rasul, jangan menangis ya Rasul. Pamanmu ini akan diberikan oleh Allah azab yang khusus, neraka yang khusus. Apa itu wahai Jibril? Jibril menyebut nanti pamanmu ini akan memakai sendal dari alam api neraka. Panasnya merasuk ke tulang sumsum, naik ke hati, menjalar ke otak, meleleh seluruh tubuhnya. Itu yang paling rendah dan khusus diberikan kepada pamannya Rasulullah. Sekarang kalau kita meninggalkan sholat, kalau kita pahala kita tidak cukup, masuk ke dalam api neraka. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Tapi kalau kita masuk ke dalam surga, Bu, subhanallah. Di dalam surga itu inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Orang yang masuk ke dalam surga, ya Allah, mereka nanti bergembira tidak terkira, senang tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Dan nanti mereka akan mendapatkan suami dan istri-istri yang sungguh sangat banyak. Ketika turun surah Yasin ini, para sahabat bertanya, ya Rasul, berapa nanti istri kami di dalam surga? Hum wa azwajuhum, mereka mempunyai suami-suami. Bu, para suami ibu kok dalam surga? Hah? Buka surah Yasin itu, Bu, kok sampai di rumah ya, Bu. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Orang yang masuk ke dalam surga dia akan mendapatkan suami. Azwaj. Azwaj itu artinya suami. Dari asal kata zaujun, zaujani, azwaj. Ibu, Bu, ibu telah lo, ibu tekan tua. Nah, biar tekan tua siangnya, Bu, yo. Berapa, Bu, suaminya nanti? Hah? Sampai ke dalam. Itu awak namanya, Bu, itu. Jadi di dalam surah Yasin itu, Bu, nanti mereka akan mempunyai suami. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasul, berapa nanti istri kami di dalam surga? Berapa nanti istri kami di dalam surga? Rasulullah menjawab, surga paling rendah
kelas ekonominya surga. Jadi kalau neraka itu ada kelas VIP-nya neraka, ini kelas decknya surga. Rasulullah menjelaskan surga yang paling rendah itu adalah orang mendapatkan fasilitas dunia beserta isinya. Apa bu? Dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya mau foto ya Pak ya? Ntar dulu dong Pak, gaya dulu lagi Pak. Jadi ibu, orang yang masuk surga kata Rasulullah kelas decknya, kelas paling rendah. Surga itu ada 8 tingkat bu. Yang paling rendah kata Rasulullah akan mendapatkan fasilitas dunia beserta isinya. Kalau dunia beserta isinya apa bu? Mobilnya, apartemennya, apoteknya, terus kolam renangnya, terus sabuk sadonya bu supaya pun dan kantor bu. Apa lagi? Jengkolnya, agar-agarnya, kebabnya, apa lagi bu? Dunia beserta isinya plus ada plusnya bu, 500 orang bidadari yang multifungsi. Berapa? 500 bidadari yang multifungsi. Sebagai istri boleh, sebagai pembantu no problem, sebagai messenger tidak dilarang, sebagai selingkuhan boleh. Bidadari-bidadari itu sekarang sudah disiapkan oleh Allah, tubuhnya, raganya, jiwanya, anytime, anywhere, any place, already standby 24 hours. Is nothing impossible at paradise. Sedap. Surga itu indah, Masya Allah. Nikmatnya surga bagi laki-laki sama dengan perempuan. Semuanya tidak ada perbedaan. Jadi ibu-ibu, surga itu bu 99 nikmat untuk orang surga. 1 nikmat untuk orang dunia. Betapa enaknya masuk surga. Mau nggak masuk surga bu? Hah? Mau? Bu? Mau saya surga? Hah? Mau? Sini lah kemari bu. Ini ada Pak Ustaz bu. Nah ibu-ibu, kalau mau masuk surga bu, carilah amalan-amalan yang bisa mengantarkan ibu masuk ke dalam surga. Kalau ibarat awak mengalih ibu, carilah galih nan untuang paling gadang. Apa bu? Untuang gadang capek kayu. Ya bu, kadang modal ketek tapi untuang gadang. Nah, di dalam kita mendapatkan surga juga seperti itu. Carilah amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, di sini kita akan bahas beberapa amalan yang bisa mengantarkan kita menuju ke dalam surga. Yang pertama amalan itu sholat tasbih. Yang kedua nikah. Yang ketiga tentang pergi haji dan umroh. Kalau nikah ini bu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bicara cuplikan saja bu ya, karena momen kita memang ibadah umroh. Di dalam nikah ini memang dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga orang yang belum nikah itu supaya pintar-pintar membuat pantun. Nah itu kalau bisa bernikah tuh bu, ajarilah kan anak muda itu supaya mereka berminat untuk bernikah. Salah satu pantunnya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah daku menumpang mandi. Kalau ada jemaah yang berambut panjang, sudilah kiranya untuk aku nobatkan sebagai istri. Lain yang babak panjang juga. Itu tentang nikah. Kemudian sholat tasbih juga mengantarkan kita menuju ke dalam surga karena pahalanya tidak terkira. Yang ketiga, amalan yang bisa mengantarkan kita pergi ke Mekah, pergi ke surga adalah saat kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Apalagi bulan Ramadan.
Ibu bulan Ramadan tuh usahakan, paksakan diri saya harus pergi ke Mekah. Kenapa Bu? Di bulan Ramadan kalau kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah itu pahala umrohnya sama dengan pahala haji. Jadi nggak usah ibu panik-panik lo pahala haji, kemana pengen pahala haji. Pergi saja umroh di bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu, ya Allah ya Rob, kalau orang pergi umroh itu Bu, kata Rasulullah di sini memberikan jaminan al-hujjaj wal ummar wafdullah wa in da'u ujib wa in sa'alu u'tu wa in adfa udfi alaihi. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh, mereka itu merupakan tamu-tamu aku, kata Allah. Wa in da'u, kalau mereka meminta atau berdoa pasti diijabah oleh Allah. Wa in sa'alu, kalau mereka punya hajat pasti direalisasikan oleh Allah. Wa in adfa, berapa mereka bayar? Tadi dari travel Pak Mukhlis ada 27, ada 27, ada 29, ada 39. Kalau bisa ibu ambil yang 39. Lah kenapa Ustadz yang 39? Karena apa? Karena pahalanya itu lebih besar. Dan ibu kalau pergi ke Makkah itu nggak usah menghitung-hitung duit. Ini 27 mahal, ini 29 mahal, ini dan lain sebagainya. Jangan sampai pikirkan itu. Sebab apa? Nah ini hadisnya ibu, nanti fotokopi ya Bu ya. Saya tinggalin ini. Wa in adfa, berapa kamu membayar? Jual sawah, jual tanah, jual rumah, berhutang sekalipun nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bautang sampai ke Makkah itu bisa diganti oleh Allah. Jadi barasin tuh travel magihan kawak ke-27 ke-28, Allah pasti tanggung, Allah pasti kembalikan itu semua. Jadi kalau masalah biaya itu enggak usah dihitung-hitung Bu. Kalau ada kesempatan langsung pergi. Ada umur, ada panggilan, langsung pergi. Karena apa? Kita nanti tidak tahu Bu. Allah mempunyai 3 panggilan Bu. Bara Bu? Ini panggilan sayang. Hanya khusus diberikan kepada ibu, bapak-bapak ini. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah tidak dipanggil oleh Allah. Jadi ibu-ibu ini ciri-ciri orang beriman ini. Dipanggil dengan 3 panggilan sayang. Hayya 'alas shalah, itu panggilan sayang yang pertama, yaitu panggilan sholat. Panggilan yang kedua, wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wahai hamba-hambaku, pergilah ke rumahku, kata Allah. Pergilah ke rumahku, kata Allah. Rumahku itu adalah Ka'bah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Ketika engkau pergi ke Mekah Al-Mukarramah, ketika engkau pergi ke Ka'bah, maka aku sebagai tuan rumahnya, kata Allah. Wafdullah, kau ini tamu-tamu aku, kata Allah. Apa Bu Sri? Apa Bu? Tamu-tamu aku. Kalau awak ke rumah Bu Sri, itu apa pada lagi Bu Sri? Jauh rumah Bu Sri sih Bu? Dah jauh lah. Berapa meter dari situ? Kurang sekilo. Itu perlu. Kau ke rumah ibu ya? Pak Mukhlis? Ke rumah? Siap. Jadi ibu, kalau pergi ke rumah ibu itu Bu, tamu itu membawa malaikat. Kalau ada di rumah ibu orang yang sakit, ada tamu, agaknya minum, agaknya makan, agaknya pitih. Itu orang sakit itu di rumah itu disihaikan oleh Allah. Dulu ketika Siti Fatimah itu sakit Bu, datang malaikat ke rumahnya. Diagiahnya buah hapo delima, langsung siai itu Fatimah. Sebelumnya Ali ibnu Abi Thalib sudah memuliakan orang tersebut. Jadi ibu kalau seandainya ada yang sakit di rumahnya, undang salah orang. Tapi harus yakin Bu. Undang orang, Pak gue sebagai tamu gue Pak.
dia makan, dia minum dan lain sebagainya. Ketika kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, Bu, kita ini dibangga-banggakan oleh Allah, diagung-agungkan oleh Allah. Kita ini tamu Allah. Coba Ibu bayangkan, tamu. Pak, tamu. Kita ini tamu Allah. Coba Ibu bayangkan, kalau awak pergi ke restoran atau pergi ke itu, Bu, resepsi pernikahan ke hotel bintang 5, anak Bu Sri nikah. Lah punya anak Ibu? Hah? Berapa tahun anak Ibu? Lah pernah nikah di anu, Bu? Di gedung, Bu? Cukup lah ke gedung, Bu. Nikah di gedung. Kalau diundang di kawan, Bu, awak nikah di gedung, Bu, seminggu Ibu dapat undangan tuh, Bu. Iko Pak Agus mau undang awak di hotel. Seminggu dah dapat undangan tuh, Bu. Seminggu sampai ke undang tuh lah pusing tuh, Bu. Pusing apa? Baju dan nama kan dipakai. Baju na merah gua bantu lacok nih foto ya. Ko baju na hitam gua. Biko Kira ba itu, Bu, kalau diundang ke hotel ba itu? Nanti bayang dulu, Bu. Tasnya harus berganti baru Ibu ya. Oh. Lah satu paket itu. Jadi kalau awak diundang ke hotel itu, Bu, ya Allah, baru sen datang tuh, Bu, yo, karpet merah gue diinjak tuh, Bu, tapi tabah diempuknya kan ya. Masuk lo ke dalam tuh mencari orang rancak sadono, Bu, ada nemburu aduh. Rancak sesadon, kemudian lampu biko dicari lo ke kiri unde itu gulai panginya, aduh. Ada randang tuh. Itu cik dia apa tuh? Soto, somai, nama akan dimakan biko. Nama akan dimakan tuh. Soto, sate, gulai randang, gulai jengkol dan lain sebagainya. Dikala itu Ibu menjadi tamu manusia. Tamu apa, Bu? Ketika kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, kita ini dianggap oleh Allah, dinobatkan oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah. Kamu tamu aku. Apa, Bu? Tamu aku. Karena kamu tamu, kata Rasulullah, wa inda'au, kamu berdoa apa saja. Makanya ibu-ibu kalau pergi ke Makkah itu, Bu, mintalah doa nan masuk akal dan doa nan tidak masuk akal. Wa in sa'alu, kalau seandainya kamu minta apa saja, permintaan yang masuk akal maupun permintaan yang di luar nalar, pasti apa, Bu? Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Ustaz, ada enggak orang yang berdoa demikian? Oh, ada. Ada kawan sekalipun jemaah tahun 2000-an balik nyupai ke Makkah. Habis tabrakan. Umurnya lah 56. Ibu Sri berapa umur, Bu? 40. Apa lah Ibu 57 apa duto Ibu? Masih muda lah 57 ya. Berapa Bu nak ke mana lah, Bu? 57. Subhanallah. Jadi Ibu melero badannya, Bu. Iku umurnya lah 56. Kawan gue umurnya 56, namanya Pak Mukhtar, orang Kebun Jeruk. Patah kakinya ketika dia sedang mengendarai mobil. Lalu Pak Mukhtar aku lah pusing, Bu.
balah caranya go kaki kama-kama awak didorong orang di kursi roda. KWC pakai kursi roda, kapasa pakai kursi roda. Nah, ketika dia mendengar hadis ini, Bu, nah Ibu, coba awak apa sesama ya, Bu? Wah, hadis para lu Ibu pakai. Dia mau Bu apa, Bu? Biku fotokopi ya, Bu. Ah, sesama Bu. Coba Ibu konsentrasi, Bu. Apa kabar ini, Bu? Nah, alhamdulillah, luar biasa. Allah. Agak saya tepus supaya jam panik mana betul. Ayo Bu, coba Bu konsentrasi Bu. Ndak ada minum, ndak ada makan, cari Ustaz sadonya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah wa in da'u ujib wa in sa'alu u'tu wa in adfa udfi alaihi. Coba Bu baca. Di kotaan situ Ibu yang mau fotokopi tapi jangan dibawa pulang. Coba baca Bu, jangan kasih sini Bu. Baca Bu. Nomor 2. Ini nampak? Bahasa Samoa salah Bu, waktunya pendek. Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah wa in da'u ujib wa in sa'alu u'tu wa in adfa udfi alaihi. Iko hadis di fotokopi ya Bu. Setelah di fotokopi tak balik di musaji. Ya Bu. Iko hadis Bu lah dipakai 8 balik urang. Jadi 8 balik urang tu lah baca itu Bu. Cerita orang yang pertama orangnya patah kakinya. Kemudian ketika mendengarkan hadis Rasulullah ini, kalau pergi ke Makkah awak go jadi tamu Allah. Kalau berdoa, doa pasti diijabah. Kalau meminta doa, permintaan pasti dikabul. Kalau membayar pergi ke Makkah pasti diganti oleh Allah balik. Mendaftar selah pergi ke Makkah karena kaki dan patah. Jadi kalau ada orang sana Ibu nan kakinya patah, nan diabetes, nan gagal ginjal, pergi ke Makkah, itu pasti sembuh. Nah, orang yang patah ini Bu, ketika dia manasik seperti ini didorong kursi roda. Ketika berjalan di bandara didorong pakai kursi roda. Ketika tawaf didorong pakai kursi roda. Bayarnya sekali dorong 1 juta. Jadi kalau mendorong orang pakai kursi roda itu di Makkah bayarnya 1 juta. Ketika ke sa'i didorong pakai kursi roda, bayar lagi 1 juta. Bara keluar pitih itu Bu, kalau inyo seandainya patah pergi ke Makkah, tapi itu pitih tidak dipikirkannya. Yang penting kaki saya ini sehat, kaki saya ini utuh. Sampailahnya di Makkah Bu, sambayang lainnya 2 rakaat diambil ayat Zam-Zam. Ibu tahu enggak ayat Zam-Zam tuh? Ayat Zam-Zam itu Bu, kalau nana asli itu letaknya pasti di Makkah. Tapi kalau dari di Indonesia Bu, kemungkinan bercampur-campur. Kalau ayat Zam-Zam nan asli dimasukkan ikan ke dalam lah mati kan, Ibu lah mati balik pasal itu kan Bu, dimasukkan ke ayat Zam-Zam tu hidup balik. Itu ayat Zam-Zam nan asli. Itu hebatnya Zam-Zam itu. Jadi itu biko kadape di Makkah. Kalau di Indonesia ini kemungkinan lah campur-campur. Balik Tanah Abang dicampurannya di Pasaman, ditambah-tambahnya jajanan lain. Tapi kalau Ibu pergi ke Makkah pakai air Zam-Zam asli, itu gratis. Satu tanpa itu air Zam-Zam, air Zam-Zam, air Zam-Zam. Ambil air Zam-Zam, sambayang 2 rakaat,
bacakan doa, ya Allah ya Rob, ini air zam-zam ya Allah, ini air zam-zam ya Allah, titipan engkau dari sorga, kakiku patah ya Allah, sembuhkan ya Allah. Itu Pak Mukhtar itu Pak, itu doanya Bu. Ya Bu Sri, itu doanya. Wah taunya Bu Sri sincik kan lain kepada iri. Ibu siapa nama ibu kok? Hah? Ces. Bu Net. Orang Bukit Tinggi je tu. Di mana Ibu Bukit Tinggi tu? Baso. Ada kek itu Bu. Bu Net. Bu Net apa kok? Oh panjangnya. Hah? Oh Sapneti. Pak Muklis apa panjang Pak Muklis? Ya. Pak Muklis je. Segitu saja. Nak ke mana lagi? Ya, Bu Saneti, Bu Neti ya. Sampai di mana tadi ceramah lupa lah sebenarnya. Apa Pak, Bu? Ibu coba toko lah kaki patah lah kaki ibu. Hah? Nah itu Bu, Pak Mukhtar itu no kecelakaan kakinya patah karajo di kantor gubernur di Jakarta itu. Tapi nyogo hadis ko yakin, makanya ibu tuh kalau ibu ko adonan sakit, adonan patah, ibu yo yakinin hadis ko disembuhkan Allah. Painyo ke Makkah itu Bu, diambilnya air zam-zam, kuai ya Bu langsung dari sarugo ya Allah, diusapkannya di kaki, dibawanya mandi, itu sing karajonya Bu. 9 nari itu di Makkah, itu kerajunya. Pulang-pulang awak tak kaju Bu, sama aja nyoto Bu. Pai ke Makkah sama aja. Pulang-pulang Bu, kursi roda itu dilipeknya. Dilipeknya kursi roda itu. Akini nyolo mendorong kursi roda. Lah bisa no berjalan. Bahkan ketika awak menelpon Pak Mukhtar apa kabar kini oi Ustaz, lah bisa lo membawa oto kini Ustaz. Awak tak kaju itu Bu. Ya Allah ya Rob, orang kok kakinya patah. Umurnya 56 tahun. Kalau lah umur 56 tahun, gue mau paisi ke dokter tuh dikecek no, dokter ndak bisa siai. Kalsiumnya ndak ada, zat besi no ndak ada, valfos no nggak ada, vitamin ndak ada lai. Bacaronya kaki yang sudah patah kalau umur 56 tahun tuh ndak bisa elok. Ndak bisa elok li. Tapi ini Pak Mukhtar ketika dia pulang dari tanah suci kaki yang patah bisa sembuh. Apa rahasianya Pak Mukhtar? Rahasianya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Inilah Mekah Ustaz. Kita sudah baca hadis Rasulullah, al-hujjat wal umar wafdullah wa in da'u ujib wa in sa'alu utu wa in adfa'u dufi'ali. Ini hadis luar biasa Ustaz. Ini saya yakin, saya percaya. Saya pergi ke Mekah Al-Mukarramah, saya ambil air zam-zam, saya minum air zam-zam, saya mandi air zam-zam, saya usapkan air zam-zam, sehingga Pak Ustadz lihat sekarang ini saya bisa berjalan, saya bisa pergi kemana saya, alhamdulillah. Itu hebatnya Makkah. Ada lu cili cerita anak muda, kalau ibu ke Kayo, ibu pergi ke Makkah, ibu punya rumah kontrakan dah? Alun le. Kalau ibu gak punya rumah kontrakan, bu pergi ke Makkah. Ku ada contoh cie. Apa Bu? Ibu terlalu serius mana? Lain rumah kontrakan. Bu, ibu Nek punya rumah kontrakan? Ada biaya orang. Akhirnya ibu pergi ke Makkah, bu minta rumah kontrakan jadi 5 pintu, 10 pintu, 20 pintu. Bisa enggak Ustaz? Aku ada cerita. Iku kemenakan nambo surang. Namanya si Wendri. Inyo tuh bu mahasiswa sedang kuliah di Fakultas Teknik. Tahun 2000 sampai balik pergi ke Makkah. Sebelum pergi ke Makkah, bu, inyo mencari tanah orang gaeknya 300 kali 300 ndak ada bangunan. Deko kalau dibuat ruko-ruko
kontrakan pintu-pintu deh kayu. Dia buka lah tabungan bu. Tahu-tahu tabungannya dong jumlahnya berapa bu? Saya tahu bu berapa jumlahnya? Hah? Tidak tahu bu? Itu tidak tahu? Tidak tahu bu? Hah? Tabungannya itu bu 22 juta. Inyo kan membangun rumah seharga 1,8 miliar. Ba'ala carono. Tahu-tahu bu dapet no hadis ko. Coba ibu buka mangku kontrakan ibu yo. Baca ibu hadis ko. Majulah ke mangku ibu. Ayo baca lah. Baca nang kare. Hadis nomor 2 tuh bu, coba yakin lah bu. Al-Hujjaj wal ummar ujib wa in sa'alu wa in adfa nah lancar deh bu baca supaya apa bu? Supaya bu dapat rumah kontrakan bu. Al-Hujjaj coba apa bu? Tagak bu? Al-Hujjaj wal ummar wafdullah wa in da'aw ujib wa in sa'alu u'tu wa in adfa udfi alaihi. Jadi itu anak muda itu bu ikunya yakin jo hadis kalau wak pai ke Makkah minta doanan masuk akal diijabah. Doa ndak masuk akal pun dijawab, itu ndak masuk akal itu doanya bu. Kamu bangun kontrakan 1,5 miliar cuman punya pitih 22 juta. Tapi orang gue yakin, nah itu yang penting gue yakin gue bu. Pai ke Makkah jua tanah jua sawah yakin berdoa. Nah bu, anak muda gue yakin bana gue. Kalau ambo pai ke Makkah segala doa pasti diijabah, segala permintaan pasti dikabulkan. Wah ini hadis luar biasa. Akhirnya bu anak muda gue pitinan 22 juta itu bu tahun 2000 sampai waleh itu pai ke Makkah itu 22 juta. Nan 22 juta kau izin lo ke maknya, mak ambo ke Makkah kau mak. Lai piti yang ada tuh 22 juta, pailah. Tapi gua anak gua nak mengecek. Tujuannya pergi ke Makkah itu nak ngecek ke mak. Cuman tujuannya pergi ke Makkah aden ke membangun rumah kontrakan di tanah ibu nang kosong itu. Dibuatnya lah gambar tuh. Dibuatnya gambar karenanya fakultas teknik. Dibuatnya gambar. Biko sampai di Indonesia kan membangun rumah ruko di atasnya go kontrakan. Setelah itu gambar dibuat bu diangkitnya tuh bu di raudhah tuh doa pasti nggak ditolak angkit. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ini Makkah ya Allah segala doa pasti diijabah.
segala permintaan pasti direalisasikan. Tolong ya Allah, sesampai di Indonesia aku akan membangun rumah seperti ini, aku akan membangun ruko seperti ini. Dibuat lo gambar. Biko di multazam doanya itu lo bu, pakai bahasa Indonesia asin. Ya Allah, ambo akan membangun iko ya Allah. Sampai di Indonesia aku akan membangun seperti ini ya Allah. Di multazam itu sih doa bu. Pagi, sore, siang, malam itu sih doanya. Pulang-pulang dari Makkah bu, pulang-pulang dari Makkah, sampailah di Jakarta itu bu. Tahu-tahu bu orang gaya juga mengalir sembako, laku sembako dari pagi sampai malam tuh tidak pernah terhenti orang Bali. Kemudian tuh orang gaya ini punya tanah di Depok itu waktu itu harganya cuma 25.000, nyumbang Bali 25.000. Tahu-tahu diago orang 200.000. Dijual nyolah tanah itu karena aragonya itu naik Bali Pelipe. Nah, dengan cara itulah Allah memberikan kepada orang. Dan ibu tahu nggak bu, bangunan yang ada di luar Batang sekarang itu bu, percis seperti yang dia bikin ketika dia pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya ibu, buat lah gambar rumah orang tuh gue selip gambar tuh bu. Yo, kalau di Makkah ibu ndak bakal ditolak doanya. Saya itu bu pergi ke Makkah paksa diri. Saya pergi ke Makkah dulu berhutang. Saya punya duit cuma 15 juta. Waktu itu tahun 2016 pergi ke Makkah itu 22 juta. Ini berapa Muklis? 27 lah. Jadi tidak jauh mana bedanya bu, berhutang dulu bu. Berhutang punya PT 5 balai juta. Tahu-tahu tanda tangan, tahu itu hutang ke travel. Pulang-pulang ya Allah, Allah itu mengganti semuanya bu, bahkan berlipat-lipat. Jadi bu, ambo itu dulu pulang dari Makkah itu bu, tahun 2006 balik, pulang-pulang disuruh orang ceramah di TV. Ibu tahu tak honor orang ceramah di TV itu bu? Tak tahu bu. Nam paling ketek sampai 10 juta bu. Tapi nam punya namu itu bu. MZ itu sekali ceramah 90 juta. Mama Dede ya. Kalau nama baru-baru itu ya sekitar 6 juta 7 juta. Tapi kalau nam punya nama Zainuddin MZ dikontrak 1 miliar sebulan. Alhamdulillah itu bu, pulang dari Makkah itu tidak tahu. Kemudian adolo dapet Ustaz bisa ndak menikahan orang? Nikahan orang bisa, wak tahu cara-caranya. Tolong nikahan. Ada gian orang piti. Tuh adolo orang ngecek, Ustaz, kok kami tidak punya anak, bah caranya Ustaz? Tahu ndak Ustaz caranya? Ada ndak doanya? Oh ada. Caranya tahu, doanya tahu, dia lagi ada cara terus punya anak. Pas itu bu dia lagi nolak piti, utang 7 juta, perjanjian 6 bulan bu. Tahu-tahu 2 bulan sudah lunas. Jadi ibu kalau pergi ke Makkah bu utang enggak pak? Kalau kamu jual sawah, jualah sawah. Kalau kamu jual tanah, jualah tanah. Itu janji Allah, itu sumpah Rasulullah. Wa in adfa udfi alaihi. Berapa kamu bayar? Berapa kamu bayar? Berapa kamu bayar? Pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu berapa kali pergi ke Makkah? Lampai kali miskin deh ibu. Pagi berapa kali? 23. Tak jual atau pagi? Tambah rancak atau pagi? Anak. Ada saja jadinya bu. Coba ibu, apa ibu hikmah ibu pergi ke Makkah bu? Sebagai bahan ceramah dewa bu. Sebab waktu suku bu, lapam balik orang bercerita bu pergi ke Makkah maku. Nah ibu, cerita ibu. Biko ceramah lo dia no bu. Awak kok penceramah radio kok bu. Biko dah didangan di radio kok. Ibu apa tadi bu? Bumi, coba Umi. Ba. Ya Bumi. Ibu Umi, coba. Cerita lo Bu Umi, itu bagi-bagi ilmu.
Cerita loh, Bu. Kok kan waktunya panjang kan sampai asa kan? Cerita loh, Bu. Itu motivasi, untuk sugesti. Wah, Bu. Anda pernah pai? Oh, alun. Oh, dipanggil. Coba cerita sedikit, Bu. Hah? Oh, tuh? Oh gitu kisahnya. Saraman lo kisahnya Jo Hadi Hidayat lo ya. Ustaz Hadi Hidayat itu amaknya menyekolahan menjual bajunya surang. Apaknya menyekolahnya menjual baju surang deh Pak. Untuk biaya sekolah deh, napak menjual baju, amak menjual baju, mak menjual perhiasan. Akhirnya ibunya gobok makannya sekali seharinya. Pagi-pagi makan pisang, kemudian malam baru makan nasi. Untuk membiayai anaknya di pesantren yang bernama Hadi Hidayat. Pulang-pulang Hadi Hidayat itu Bu dari pesantren, dicaliakno ibu nogo pakai baju lusuh. Baju ndak pantas dipakai. Tu batanyonya kakaknya, tu ibu itu nan dipakainya. Tu ibu itu nan dipakainya. Tahu-tahu ibu nogo kakak Hadi Hidayat menjawab, ibu menjual baju sado untuk sekolah udah. Dijual baju dijual perhiasannya untuk sekolah udah. Ini bajunya semenitu nanado. Dicaliak di Hadi Hidayat ke Bu, ya Allah manangis saja jadi. Akhirnya Hadi Hidayat bersumpah, Bu, ibu harus pergi ke Mekah. Saya berjanji dan bersumpah dengan ilmu saya, dengan keterampilan saya, dengan keahlian saya, ibu harus pergi ke Mekah. Nah, dengan keyakinan itulah sama, dia bisa memberangkatkan ibunya pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi memang hadis Bu harus diyakini. Awak harus meyakini, awak pai ke Mekah betul-betul permintaan kita ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu, jadi bulan Ramadan biko Bu pasuan pai ke Makkah. Sebab apa? Di bulan Ramadan itu Bu segalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau awak sambayang di Makkah itu Bu, dak sereman sambayang di Siko. Ibu sambayang di Siko 100.000 kali cukup sekali di Makkah. Begitu bana kadang nyupalo Ibu 100.000 kali cukup satu di Makkah. Kalau di Madinah itu Bu 100.000 kali kita sembahyang di Pasaman sekali di. Tapi kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Makanya orang tuh berbondong-bondong di bulan Ramadan tuh kalau bisa mati di Makkah, itu permintaan orang tuh. Lalu di Makkah itu ada membaca tasbih. Kalau bisa ibu biko di Makkah itu Bu sampai yang tasbih. Sembahyang tasbih itu Bu pahalanya tidak bisa dihitung. Dan itu adalah untuk modal masuk ke dalam surga. Kalau ada sumur di ladang, boleh ladaku menumpang mandi. Begitulah kira-kira. Ada katanya Bu? Kalau enggak, awak balik ke bukit lihat. Ada? Lah paham sadonya? Jadi usahakan ibu-ibu pasuan badan, pergi ke Makkah itu pasuan. Kalau enggak masuk, ibu pergi ke Makkah itu memang susah. Kalau perlu ke butang, kalau perlu jual tanah, itu semua akan diganti oleh Allah. Ini hadis Rasulullah ini sumpah dan janji
dari Rasulullah ini memang kenyataan. Banyak contoh-contohnya, banyak hal. Dan Patanggo Bu, tahun dah Ibu, sangat viral di seluruh media Indonesia. Orang gae dari Sulawesi umurnya 84 tahun pergi ke Makkah. Muncung pencong tak bisa mengecek, kaki lumpuh tak bisa berjalan. Sampai-sampai di Makkah doanya. Ya Allah, muncung nang pencong kau sembuhkan ya Allah. Kaki nampeng anang tang apa nanda bisa berjalan kau sembuhkan ya Allah. Itu di Makkah doanya itu. Umur 84 tahun. Ketika 3 hari dia berdoa, muncung gue sembuhkan ya Allah, kaki gue sembuhkan ya Allah, tahu-tahu berjalan. Bita kaju orang di Makkah itu Bu. Datanglah berbagai media datang, televisi datang, wartawan datang sadonya ke situ. Lagi dapat videonya Bu. Hah? Bu Sri tidak dapat Bu Sri? Hah? Tidak dapat? Saya lihat di YouTube tuh. Ketik senah orang gae dari Sulawesi. Orang tua dari Sulawesi, painyo ke Makkah, umur 84 tahun, muncung pencong kaki patah. Diambilnya air zam-zam, diminumnya air zam-zam, tapi nyo mengecek, ya Allah ini air zam-zam, air surga. Ya Allah. Bisa mengecek. Kaki patah lumpuh, diusapannya di kaki patah, itu pun juga sembuh. Itulah hebatnya Makkah. Ya, walahum fiha mayadaun. Apa saja diminta di Mekah itu akan diijabah oleh Allah. Iku ada orang Bu, orang Sunda Bu, nyupai ke Makkah. Tahu pergi ke Makkah itu Bu, nanti diminta apa rambutan di Makkah. Kebetulan yang gue pergi ke Makkah suami istri itu sekitar tahun 80-an Bu, dari Kiai Haji Nur Nur Ali. Nah itu nyoba cerita pai ke Makkah. Sesampai di Makkah istrinya gue minta rambutan. Kakanda saya ini minta rambutan. Suami ini terkaju. Di Makkah minta rambutan dan tandus begitu minta rambutan. Dek, malu kau minta rambutan si kok kamala kau dicari kau tanah karih. Kalau bahasa Sundanya tuh di dia tak haya rambutan. Nah, tanahnya bumina loba di dia tai on tanah loba. Deh, ngapain sih minta rambutan ya Allah? Abah, suamiku saya ini bukan minta rambutan, bukan saya yang minta, ini si jabang bayi. Lagi hamil? Iya, udah 2 bulan nih. Si jabang bayi yang minta ini, bukan saya. Duh, minta rambutan. Kalau orang Jawa itu Bu, kalau orang istrinya ngidam itu pasti dicarinya Bu, kamasan dicarinya. Kalau indah iko itu Bu, kaluasan aja liwa dari muncung. Bahasa apa tuh Bu? Hah? Ngeces. Itu bahasa Indonesia Bu. Bahasa Awaknya apa? Hata jejih. Apa Bu? Iler. Kaluasan. Pokoknya tajejejeh bahasa itu ya. Kalau bahasa Ibu nanti tahu Ibu ngeces ya. Kalau bahasa Indonesia kan ngeces. Itu ngeces ini. Kaluasan itu apa? Kaluasan lah hayaliwatu. Kalau anak itu sedang ngidam, suami nyogo kalau meminta bininya ndak dituruti. Jadi kalau disiko sama aja betul Bu. Ibu kalau ngidam dulu itu aja minta Bu. Minta apa Bu? Soto Padang apa sate Padang? Hah? Dia kadang-kadang tuh minta tuh aneh-aneh tuh. Awak tuh tahu. Nah, iko pun diminta tuh di tengah-tengahnya sedang di Makkah Ibu minta rambutan. Tapi go lakinya go takut go anak go layu go ngeces Bu. Tadi jeje seliwa bala biko. Kalau seandainya ada penuh ko tadi jeje lo liwa di bala cara. Pusing tuh laki ini. Cuman lakinya kok manang hadis itu Bu, makanya Ibu tuh di fotokopi hadis. Al-Hujjaj wal Umar wafdullah wa inda'au ujib wa insa'alu tuwah. Ini hadis mantapnya. Kalau minta apa saja di Makkah itu diijabah oleh Allah.
Lalu malam-malam ya tahajud. Tahajud di malam-malam. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, istriku sedang ngidam ya Allah, dia minta rambutan ya Allah, tolong ya Allah kasih rambutan. Hari pertama berdoa, hari kedua berdoa, hari ketiga dia juga berdoa, kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi, wahai fulan, pergilah ke sumur Zam-Zam, bawalah ember dan jatuhkan ke bawah. Itu mimpinya. Tuh dibawanya lah ember ke sumur Zam-Zam itu, dijatuhnya ke bawah sesuai dengan mimpi. Ketika ember itu diangkat ke atas, ternyata isi ember itu apa Bu? Rambutan. Rambutan Aceh, rambutan Palembang, rambutan Bogor, 3 macam rambutan di kala itu. Dengan bangga, dengan senangnya ini, Dek, alhamdulillah benar-benar di Mekah luar biasa. Apa saja diminta diijabah oleh Allah. Coba ibu bayangkan rambutan dimintanya di Mekah. Itu tidak masuk akal doa itu, tanahnya tandus, di mana tumbuh rambutan. Cuman karenanya tamu itu loh. Karenanya tamu Allah malu menolak orang-orang yang pergi berdoa ke Mekah Al-Mukarramah, sekalipun minta rambutan dikasih oleh Allah. Kaki yang patah disembuhkan oleh Allah, muntah darah disembuhkan oleh Allah, minta uang 1,5 miliar dikasih oleh Allah. Itulah hebatnya Makkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada katanya?